Hai, di kesempatan kali ini aku mau berbagi tips untuk memulai bisnis online. Di masa pandemi ini, pasti banyak orang merasakan kesulitan ekonomi. Mayoritas orang banyak banget yang kepikiran untuk buka usaha sendiri, contohnya buka bisnis online, tapi mereka bingung mau mulai dari mana. Nah, setelah kalian melihat video ini, kalian udah gak akan bingung-bingung lagi mau mulai bisnis online dari mana. Oke, kita mulai aja ya. Tips-tips bagaimana cara memulai bisnis online. Yang pertama, melakukan riset. Tujuan kita melakukan riset ini agar kita bisa tahu apa yang sedang dicari, dibutuhkan, dan dibicarakan oleh orang-orang. Di sini aku saranin memakai Google Trends. Google Trends ini bisa memudahkan kita untuk membandingkan produk satu ke produk yang lain. Ini tutorial untuk menggunakan Google Trends. Kita ketik Google Trends, cari ke Google Trends. Terus nanti tampilannya bakal kayak gini. Nah, di sini aku mau nyontohin celana kulot. Kata kuncinya ke celana kulot. Jangan lupa kita ubah negaranya biar konteksnya lebih dapat. Negara Indonesia. Kemudian kita bisa atur sini waktunya. Kalau aku ngaturnya waktunya 90 hari terakhir. Terus kita bisa ngebandingin produknya. Di sini contohnya kita bandingin dengan celana jeans. Nah, ternyata hasilnya celana jeans itu paling banyak dicari daripada celana kulot. Di sini juga kita bisa lihat pembagian wilayah dari setiap kata kuncinya. Kayak gini. Nah, jadi di sini kita bisa tahu tiap kata kunci dan tiap produknya itu dicarinya di mana aja, banyak dicarinya itu di mana aja. Setelah kita melakukan riset, tips yang kedua adalah kita harus tentukan produk yang akan kita jual. Alangkah lebih baik kita menentukan produk yang akan kita jual itu sesuai dengan kesukaan kita. Misalkan di sini kalian menjual makaroni pedas. Terus kalian nentuin nama merek, desain kemasan, order kemasan, beli mesin produksi, buat iklan di sosial media atau endorse, dan aplikasi BEPOM. Nah, ini tuh salah. Karena kalau misalkan produk yang akan kita jual itu nggak laku, kita itu sudah ngabisin banyak banget uang, bahkan sampai puluhan juta rupiah. Harusnya itu, yang pertama itu kita kasih ke teman, atau kita kasih ke keluarga. Nah, terus kita tanya ke mereka, suka atau enggak sama produk yang kita bikin ini, sama produk buatan kita ini, atau produk yang bakal kita jual ini. Mereka suka enggak? Nah, kalau misalkan mereka nggak suka, nah apa yang bikin produk itu gak disukai mereka gitu. Jadi direvisi, dievaluasi sama mereka, dievaluasi terus nanti udah gitu kita revisi, direvisi terus, udah gitu kita buat dalam jumlah kecil dan stok terbatas. Terus kalau misalnya kita udah make sure barang kita disukai sama konsumen, nah baru tuh kita buat nama merek, desain kemasan, order kemasan, beli mesin produksi, buat iklan. Nah, ini baru benar. Karena dengan cara ini kita akan meminimalisir kerugian dan biaya yang sudah kita keluarkan. Lanjut ke tips yang ketiga, yaitu cari supplier yang terpercaya. Jadi apa sih supplier itu? Nih, aku jelasin. Supplier adalah sebutan untuk pihak ataupun perusahaan yang menjual serta menyalurkan atau memasok produk atau barang secara terus-menerus kepada sebuah perusahaan ataupun lembaga. Ada dua pilihan untuk mencari supplier. Yang pertama, dropship. Ketika ada pelanggan yang mengorder barang ke kamu harus mengorder ke supplier terlebih dahulu.
Permasalahan yang sering dihadapi oleh dropshipper adalah ketidaktahuan dropshipper terhadap stok barang yang ada di supplier. Jika barangnya ada, kamu sebagai dropshipper juga tidak mengetahui berapa waktu yang dibutuhkan untuk barang tersebut sampai di tangan pelanggan kamu. Kemudian, dropship ini tidak memerlukan modal sama sekali. Jadi kamu bisa memulai bisnis tanpa modal. Yang kedua adalah reseller. Beda dengan dropshipper adalah kalau reseller, kamu udah megang barang yang ingin kamu jual langsung kepada pelanggan. Kamu mengetahui berapa jumlah stok yang tersedia dan kapan waktu yang dapat kamu tentukan untuk mengirim barang tersebut. Nah, kalau reseller itu harus mengeluarkan modal untuk menyediakan stok barang yang ingin dijual. Terkadang, pihak supplier menentukan kuantitas minimal barang yang harus dibeli oleh reseller. Tapi jangan khawatir, biasanya supplier sering memberikan potongan harga kok. Tips yang keempat adalah membuat website atau sosial media. Ini adalah bagian yang terpenting. Ini adalah bagian terpenting untuk membuka bisnis online. Kamu membutuhkan website atau sosial media untuk menjadi toko yang memajang produk-produk kamu. Apalagi, menurut survei Verisign, 56% orang tidak percaya bisnis online yang tidak memiliki website. Gimana tuh? Setelah itu kita buat akun sosial media dengan nama toko online dan website kamu semenarik mungkin. Bisa Facebook, Instagram, Twitter, dan WhatsApp. Di sini aku contohin toko online-nya Adorable Project. Di sini dia itu ada akun Instagram, akun Facebook, dan akun Twitternya. Kalian harus hindari desain etalase seadanya. Karena orang-orang sekarang tuh menilai dari desain toko. Jangan sampai tampilan online shop kalian itu kayak gini. Kayak jual barang pre-love. Gak niat. Gak menarik. Benar jika seperti ini. Orang-orang akan tertarik untuk melihat online shop kamu dan mengunjungi online shop kamu. Desain yang bagus dan menarik akan lebih menarik pembeli untuk beli produk kamu. Dan akan lebih enak dilihat juga oleh pengunjung website kamu atau pengunjung sosmed kamu. Tips yang kelima adalah sebar di marketplace. Kamu juga bisa memperluas pemasaran produk kamu melalui marketplace seperti Bukalapak, Tokopedia, Lazada, atau Shopee. Marketplace menjadi alat yang pas untuk mendongkrak penjualan sekaligus menjadi sarana untuk membuat masyarakat menyadari kehadiran toko online milik kamu. Tips yang keenam adalah promosi. Ini adalah salah satu yang paling penting juga. Kamu bisa melakukan promosi dengan endorse ke para influencer, selebgram, atau kepada artis-artis. Terus kamu bisa menggunakan iklan, memakai YouTube Ads, atau Instagram Ads, atau Facebook Ads. Dua cara promosi tersebut, kita harus mengeluarkan biaya, kita harus mengeluarkan uang. Tapi ada promosi yang kita sama sekali tidak harus mengeluarkan biaya, yaitu kita meminta bantuan kepada teman kita untuk mempromosikan online shop kita. Nah, itu adalah tips-tips untuk memulai bisnis online bagi pemula. Semoga bermanfaat, tetap semangat, dan sampai jumpa.